Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua sehat? Bapak Ibu, apa kabarnya? Semoga ya, semoga sehat semua. Kita menjalankan ibadah puasa. Izin Bapak Ibu, saya sambil ngomong. Kita belajar lagi hari ini. Bapak Ibu, kita akan membahas tentang sesuai dengan ini ya, yang kemarin sudah kita akan belajar hari ini Google Drive ya. Oke. Atau sebelumnya Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan yang materi kemarin? Tidak ada ya? Tidak ada, saya langsung saja. Saya akan mulai presentasi. Google Drive ya. Terlihat tidak Bapak Ibu? Oh ya, mohon bantuannya pada Bapak Ibu yang saya jadikan penyelenggara untuk mengizinkan teman-temannya supaya kita saling kolaborasi ya. Oke, di sini ini Google Drive saya Bapak Ibu. Sudah saya buatkan semacam ya panduan gitu ya di Google Classroom Bapak Ibu, barusan saja itu. Bentuknya ya hampir seperti ini sih. Kenapa Google Drive gitu saya gunakan untuk quizzes gitu ya Bapak. Google Drive ini khususnya akun belajar ID Bapak Ibu ini. Itu dia punya kapasitas penyimpanan ini 100 GB ya. Saya itu sudah 32,92. Kalau dulu unlimited gitu, tapi sekarang 100 gitu ya. Dan seperti yang saya lihat di tempat saya ya, saya tidak tahu mungkin tempat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu mungkin sudah menggunakan kali ya. Yang belum, ayo saya ajak Bapak Ibu, ayo kita gunakan gitu ya. Karena sayang sekali ini akunnya gratis dan penggunaannya ya sangat mudah gitu ya dibanding dengan akun milik yang lain gitu ya. Karena dia cloud-nya ini berbasis Google gitu ya. Langkah pertama Bapak Ibu, ini drive, ini tempat penyimpanan intinya ya. Jadi apapun yang ada di Bapak Ibu yang mau disimpan, ya itu yang akan nanti dibawa ke quizzes gitu ya. Bedanya apa dengan akun Gmail biasa gitu ya? Kalau dia di sini dia ada drive bersama namanya ya. Nah, drive bersama inilah yang membedakannya dengan akun-akun biasa ya. Jadi di sini seperti ini misalnya ya. Ini ada misalnya ini kegiatan sekolah saya gitu. Nah, ini ada 19 orang. Nah, 19 orang inilah yang akan mengisi folder ini, dan ini tidak mempengaruhi drive kapasitas yang di drive saya ini. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi tinggal Bapak Ibu ya, Bapak Ibu maunya mempersingkat gitu, mau kolaborasi, maka gunakan drive bersama. Tapi jika Bapak Ibu dokumen ini khusus saya sendiri gitu ya, maka gunakan drive saya ini atau drive pribadi ya. Tapi diingat gitu ya, jangan sampai ini lewat 100 GB, dan jangan sampai ini akun belajar ID namanya belajar ya. Berarti ini untuk belajar gitu. Bukan untuk nyimpan berbagai macam video-video yang bukan untuk belajar gitu ya. Kejadiannya banyaknya kok akunnya tidak aktif lagi gitu ya. Karena apa? Karena ketahuan yang disimpan itu bukan untuk belajar gitu ya. Jadi ya buat sendirilah gitu ya, gimana caranya supaya ini tidak terdeteksi bahwasanya tidak digunakan untuk belajar. Seperti itu Bapak Ibu.
Insya Allah Bapak Ibu sudah paham ya ini ya. Kalau mau buat ini, cara pertama ya. Cara pertama ini langsung saya buka, coba saya tampilkan tab ya. Di sini ya tab baru, Bapak Ibu pilih yang di sini titik 9 sama, lalu Bapak Ibu pilih drive ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengupload, maka Bapak Ibu pilih ini baru ya. Lalu ini ada folder baru, mau foldernya dulu dibuat atau mau pakai langsung filenya, di-upload file atau mau folder. Tapi biasanya Bapak Ibu kalau folder dia lama, apalagi kalau isinya banyak gitu ya. Saran saya kalau baru ya, terus internetnya juga kadang ada kadang tidak, lebih baik gunakan yang upload file. Nah, upload file ini apa aja terserah gitu ya. Tapi kalau mau yang Google Workspace, maka dia yang di sini. Misalnya saya belum ada Bu filenya, saya mau buat lagi, boleh di sini gitu ya. Nah, seperti itu ya, tinggal diklik bisa. Nah, kalau ingin mengupload misalnya ini ya, saya upload. Karena ini saya pakai Chrome ya, jadi memang udah di sini. Udah ada gitu ya. Kalau pakai laptop biasa ada penyimpanan pribadinya. Misalnya ini saya mau upload gitu ya. Maka dia akan buka terus. Nah, di sini Bapak Ibu diperhatikan. Nih, memulai upload. Nah, kalau udah tanda hijau seperti tadi, berarti sudah ke-upload itu Bapak Ibu ke drive Bapak Ibu. Seperti itulah. Nah, sekarang kita isi, lihat di quizisnya. Ini quizis ya Bapak Ibu, quizis Bapak Ibu juga. Bapak Ibu di sini sudah super semua kan akunnya. Nah, kegiatan Bapak Ibu itu sangat banyak di sini bisa dibuat gitu loh. Khususnya buat presentasi. Caranya setelah buka akun quizisnya, buat ya, lalu presentasi interaktif. Kalau saya kecepatan tolong langsung ya dibuka saja mikrofonnya terus nah, setelah itu Bapak Ibu ini ke drive. Saya tidak saya tidak membahas yang ini ya. Kalau yang ini kan baru ya, buat presentasi baru gitu. Kalau ini yang akan saya bahas. Jadi simpenan kita di drive ini ya, Bapak Ibu udah ada belum simpenannya? Kalau belum ada nanti jangan ditanya kok saya nggak ada gitu ya. Nanti simpen dulu apa aja yang mau disimpan, itu simpan dulu di drive. Lalu nanti buka quizisnya, lalu buka ini import slide. Nah, dia akan diarahkan ke sini Bapak Ibu. Nah, di sini import Google Drive gitu ya. Nah, apa-apa saja sudah disimpan itu akan muncul di sini. Tinggal pilih saja. Karena kita akan membuat presentasi, maka nih akun saya ini banyak Bapak Ibu. Tinggal pilih akun yang mana gitu ya. Apalagi Bapak Ibu yang sangat hebat mungkin lebih banyak dari sini. Saya pakai akun Belajar ID yang ini. Nah, dia akan minta izin. Minta izin ya diizinkan saja. Lanjutkan ya. Kalau di drive Bapak Ibu ada filenya, maka dia akan muncul. Tapi jika belum ada, berarti buat dulu gitu ya. Buatnya seperti tadi. Nih, karena ini kita akan buat presentasi, maka carilah yang Google Slide ya, atau nanti yang PDF. Hanya dua itu ya Bapak Ibu yang bisa dijadikan. Atau nanti jika Bapak Ibu, ini saya spreadsheet ya, yang ini coba saya buat ya. Ini dalam bentuk Google Slide ya. Saya import. Semakin banyak slide-nya, maka dia semakin lama. Nah, karena ini hanya 7 slide gitu ya. Pilih saja gitu. Mau pakai semua slide-nya atau
nggak mau gitu, hanya sebagian, tinggal di checklist saja gitu yang mana mau dikurangi gitu ya. Ini 7 slide, dia muternya agak lama ya apalagi kalau sampai di 100 slide. Tapi ini tergantung Bapak Ibu gitu ya. Kalau sinyalnya bagus, terus semuanya bagus, maka cepat biasanya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan, slide-nya ini bisa diedit atau enggak gitu ya. Kalau yang ini, yang Bapak Ibu pilih yang nggak bisa diedit, maka dia ya seperti itulah gitu tampilannya, nggak bisa dikotak-atik. Tapi kalau mau diedit dulu biar bisa dipindah atau diganti, maka pilih yang ini. Nah, dia juga lama ya Bapak Ibu, tergantung sinyal tadi. Nah, bentuknya seperti ini. Coba ya, ini belum saya apa-apakan. Kita uji coba. Dia bentuknya seperti apa sih? Ya, statis gini ya, sama persis gitu. Kalau seperti ini saja sudah udah cukup lah, apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau ini agak berantakan gitu, maka ini silakan dibuka. Ini ada gembok ya. Nah, gembok ini dibuka gitu. Nah, ini mau ditambah-tambahin. Ini kayaknya kurang menarik gitu. Semuanya dibuka, bisa dibuka ya gembok-gemboknya ini. Kunci gitu ya. Misalnya tema, mau diganti temanya, saya mau pilih ini kan gambarnya ini aja gitu ya, mau pakai yang ini misalnya. Ini gemboknya belum dibuka ya, dibuka. Kalau dia dihapus bisa juga ya, dihapus seperti tadi. Ini tadi udah saya hapus, bisa tidak ditambahkan. Dibuka dulu gembok-gemboknya. Lalu misalnya Bapak Ibu mau, nah ini kan gambarnya ini ya, tumpang tindih gitu ya. Mau saya gandakan, saya taruh di sini dulu lah yang ini saya hapus gitu. Nah, lalu ini saya yang ini bisa diedit maksudnya Bapak Ibu. Jadi tinggal Bapak Ibu buat replace image misalnya. Ini dia agak dari gambar ya, ini saya mau menandai tadi. Misalnya saya gambarnya sisipkan apa gitu ya, misalnya tanda panah lah. Tanda panah misalnya ya, saya pilih yang ini misalnya, tinggal pilih saja. Kok itu banget Bu? Ya nggak apa-apa gitu, nanti bisa diedit kan ini. Ini bisa dikecilin gitu ya, bisa dikurusin ya apa ya? Nah, seperti itu ya. Jadi saya tidak akan memandu Bapak Ibu bagusnya gimana, tidak, tapi ini saya hanya menunjukkan gitu ya. Nanti bisa diarahkan supaya lebih bagusnya gimana. Lalu ini berapa misalnya ya, ini sampai slide 6, slide berapa ini, slide 7 ya. Mau tambah slide misalnya ya, mau tambah slide. Habis ini saya mau kasih pertanyaan misalnya, kasih pertanyaan apa ya, survei aja lah ya. Kalau pilihan ganda ini saya mau survei saja.
Nah, saya ubah di sini ya Bapak Ibu ngerubahnya. Supaya misalnya bagaimana kabar hari ini. Oke, mau saya kasih gambar. Gambarnya ya bisa dipilih sesuai dengan apa sih namanya. Gambarnya misalnya cuaca apa ya, kabar lah gitu. Oh, ini enggak cocok ya, emoji lah, emoji ya, emoji. Nah, misalnya yang ini aja yang ada love-nya. Nah, Bapak Ibu, di akun super itu penambahan gambar seperti ini dia tidak dibatasi, jadi Bapak Ibu bisa berkreasi ya. Bisa berkreasi supaya bagaimana caranya bagus gitu ya. Misalnya senang, sedih gitu ya. Apalagi ribet atau oke aja gitu, oke saja atau biasa aja lah gitu ya. Lalu simpan ya. Nah, yang survei seperti ini presentasi unggah, nggak usah diunggah ya, ini aja Mbak, lanjutkan. Ini bisa loh Bapak Ibu dirubah bahasa, jangan bahasa Inggris gitu ya. Yang penting ya bisa tidak gitu dari drive tadi ya, dijadikan ini. Nah, jadi Bapak Ibu sudah jadi ini. Coba ya kita lihat. Saya main Bapak Ibu. Ya, silakan. Bisa import dari drive ke itu ya, ke Quizzes ya Bu. Oke ya, intinya seperti itu. Dan intinya lagi banyak banget ya intinya lagi kita pakai akun belajar ID gitu ya, karena akun belajar ID ini drive-nya lebih banyak daripada akun biasa gitu ya. Drive-nya, kapasitas drive-nya. Tapi ya buat dulu gitu, kalau nggak dibuat dulu ya nggak ada gitu. Lama ya Bu kalau nggak buat dulu? Enggak. Ya tergantung Bapak Ibu mau buatnya satu, buatnya dua. Itu kalau lamanya, kalau ininya ya enggak juga. Yang dibuat itu dalam bentuk ini Bapak Ibu Google Slide ya. Nanti ini yang Google Slide ya. Kalau misalnya saya itu nggak ada loh Google Slide-nya, saya itu adanya ini langsung saya ini ya, Bapak Ibu bisa coba. Saya kirim ke chatnya mana ya, chat. Nah, Bapak Ibu sambil dicoba ya, sambil saya nanyain Bapak Ibu tadi hari ini lagi apa. Hari ini lagi riuh kah? Nah, coba kita main-main aja Bapak Ibu, santai ya, tapi belajar gitu. Oke, udah nyambung belum ya? Masih muter ini, kok saya ini yang muncul. Belum ya, belum mulai ya. Coba Bapak Ibu, sudah bisa kok meet ya. Oh sebentar Bapak Ibu, kok meet-nya yang saya kirim harusnya ini mana tadi ya? Sambil Bapak Ibu perhatikan ya, untuk mengirimnya ini klik join, harusnya ini. Bentar ya, copy, saya kirim ke sini. Nah, ini baru yang ini ya Bapak Ibu, yang baru saya kirim jam 13.20 ini. Itu diklik, kita main bersama dulu.
Masuk lah ya, udah masuk berarti bisa. Sambil ini ya Bapak Ibu, sambil melihat terus mengerjakan yang tadi. Nah ini Bapak Ibu baru satu ya yang lain. Oke, saya mulai sambil dilihat, nggak apa-apa, bisa. Kayaknya lagi pada sibuk, Bu. Pada sibuk, nggak apa-apa, sambil ini aja. Udah saya mulai. Sambil ini Bapak Ibu, kalau misalnya kan ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini maksud saya supaya Bapak Ibu nggak hanya mengajak murid itu main apa ya, murid itu dikasih soal terus itu ya, tapi buatlah dulu keterangannya gimana gitu, baru nanti baru ditanya gitu dalam bentuk kuis gitu. Berarti materinya dulu ya Bu dikasih. Materinya dulu lah gitu. Mana tadi yang ujungnya tadi? Ujungnya. Coba saya lihatkan ujungnya. Berikutnya. Tidak ente. Coba. Ini terlihat ya Bapak Ibu. Saya mulai di sini. Pada sibuk ya. Udah nggak apa-apa. Nah intinya Bapak Ibu seperti itu. Bapak Ibu bisa buat ya, buat materinya dulu, lalu ditanya ya pada siswa itu. Nanti bisa apa enggak gitu dia. Nah ini sama seperti kuis, ini ada laporannya Bapak Ibu. Jadi tidak sia-sia kita memberikan ini gitu. Kita nggak ada bukti gitu, ada buktinya yaitu berupa kuisis, laporan dari kuisis ini gitu. Berapa orang yang main gitu ya. Apa ini? Nah, biasanya 5 lah. Nah, lewatkan saja. Oke. Nah seperti ini, ada kan tadi soalnya cuma 1, pesertanya 6. Nah ada laporannya gitu. Jadi walaupun kita sepertinya main-main gitu ya, tapi ya beneran gitu, ada bukti nyatanya. Oke, seperti itu ya. Ini yang drive yang ini ya, yang memang ada di saya hentikan dulu berbaginya, lalu saya tunjukkan lagi yang kedua. Misalnya ya Bapak Ibu itu di drive-nya itu nggak ada Google Slide, nggak ada, terus pokoknya yang berbau-bau online itu nggak ada gitu. Adanya itu apa biasanya? Saya itu adanya PPT Bu. Nah kan banyak kan gitu ya Bapak Ibu. Saya itu adanya PPT, nggak ada saya yang Google Drive. Nah itu gimana caranya gitu supaya nyambung ke Quizizz? Bisa nggak simple di Drive? Bisa ya Bapak Ibu jawabnya. Jawabnya bisa. Tapi Bapak Ibu simpan dulu di Drive-nya. Caranya tadi masukkan ke Drive ya, di baru ini, lalu dikirimkan ya. Kalau sudah nanti dipilih, sehingga nanti Bapak Ibu bisa membuatnya di sini. Saya ulangin lagi. Dia tapi dalam bentuknya, kalau dia Excel ya, satu caranya Bapak Ibu harus rubah ke Google Slide, atau Bapak Ibu rubah ke PDF ya. Ini ya saya buat, kemudian tadi saya arahkan lagi. Nih ini ya, import dari Google Drive, nggak ada gitu ininya. Oke, yang PDF ya. Diapain PDF? Nah kalau yang PDF ini ya berbagai macam ya.
caranya. Ada yang pakai browser online, ada yang memang kalau di Google Slide ya bisa di download ke ini ya, ke apa sih namanya, ke PDF gitu. Coba kita lihat ada nggak PDF di sini. Saya cari file PDF dulu ya. Sebentar, saya matikan. Jin, tutup kamera dulu. Nah, ada nggak file PDF saya? Mana ya PDF? PDF. Oh, udah teraktivasi. Mana ya? Coba ini ya. Permendikbud nih berapa ini? Ini itu aja ya, contoh aja ya Bapak Ibu. Oh, kok ini? Coba ada nggak ya? Nah, ini ada banyak PDF. Coba saya yang ini. Oh, gagal. Jadi filenya tidak tersimpan di ini nih. Bentar ya Bapak Ibu, saya cari yang ada. Coba ini aja ya. Contoh aja. Dapat aktivasi. Sebentar. Ini ada nggak PDF? Oh, Excel. PDF. Coba IKM ini ada nggak PDF -nya? Nah ini ya. Ini PDF ini. Enggak. Nah, malah ini nggak masuk ya tadi? Apa belum sih? Oh, di sini ya. PDF. Oh, ini ada nih PDF. Ini yang ini ya, yang contoh aja. Sama seperti apa Bapak Ibu? Sama contohnya seperti Google Slide. Tapi kalau PDF ini dia ini Bapak Ibu, tergantung kita buatnya gitu. Kalau PDF-nya, maksud saya, kalau PDF ini dia kalau tulisannya sudah dibuat kecil-kecil, ya nggak bisa gitu ya membuatnya agak ribet gitu ya, walaupun pakai slide yang dapat diedit gitu ya. Ini kan dari PDF ya, beda sama yang kita buat dari Google Slide atau dari Excel gitu ya. Kan banyak kalau PDF itu ada yang dari Word, ada yang dari Excel. Nah, ini yang sudah saya PDF kan gitu ya. Sama juga caranya ya, mau buka satu persatu lah gitu ya. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi gunakan akun Belajar ID-nya untuk menyimpan materi-materi pelajaran, lalu Bapak Ibu gunakan untuk membuat presentasi gitu. Misalnya mau ditambah dengan interaktifnya di mana? Ditambah slide sini saja. Misalnya mau ditambahin apa ya, yang untuk akun super itu misalnya minta apa dia, akun super susun ulang misalnya ya, susun ulang misalnya soalnya ya.
Susun ulang berarti atau boleh Bapak Ibu tambah dengan jawaban hotspot gitu ya, atau respon matematika. Itu berbagai macam bisa dilakukan gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan sampai sini. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ya? Halo Bapak Ibu. Jika memang tidak, kita bisa main dulu. Oke ya. Saya ajak Bapak Ibu bermain dulu. Silakan sambil mungkin ada teman-temannya yang ingin ditanyakan, sambil saya cari sesuatu yang bisa mengajak Bapak. Oke Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan? Ini saya ajak Bapak Ibu mencari soal atau latihan di Quizizz ya. Mungkin Bapak Ibu yang baru ya. Di Quizizz ini kemarin ada ya tentang teleportasi ya. Misalnya mau cari apa, ice breaking, kalau ice breaking berarti atau pelajaran apa gitu, tinggal dipilih saja ya. Nah Bapak Ibu, kalau ini seperti ini ya, dia kuisnya dari akun super ya, dari akun super, maka akun super ini yang bisa mengerjakannya akunnya ya, membuatnya itu ya super gitu ya. Yang Bapak Ibu yang belum super itu cuman bisa menikmati permainannya saja, tapi Bapak Ibu tidak bisa mengambil. Nah, itulah makanya kemarin saya bilang Bapak Ibu yang belum akunnya super, ayo apa yang bisa dibantu supaya Bapak Ibu akunnya super gitu ya. Saya mau cari soal yang ringan saja. Benar salah misalnya ya. Benar salah ada nggak ya? Coba yang ini. Nah ini cerita benar salah ini Bapak Ibu sangat mudah sebetulnya ya, tapi bisa nggak, kadang-kadang masih nggak ini juga gitu ya. Caranya sama gitu ya, cari terus Bapak Ibu pilih saja. Kalau mau, oh ya saya mau 9 soal, tambahin semua gitu ya. Tapi jika mau dipilih boleh satu-satu. Tambahkan sudah. Oh iya, udah saya tambahkan, mana tambahkannya. Nah, misalnya ini ya, kira-kira sudah lah gitu ya. Lalu kasih nama. Intinya Bapak Ibu nanti harus bisa mengirimkan pada murid ya, ajak muridnya untuk memakai Quizizz.
coba. Nah, misalnya saya pakai sinkronus, langsung saya buat. Nah, ini bedanya Bapak Ibu ya. Ini misalnya nih ada mode ini ya Bapak Ibu. Mode apa namanya? KKM ya. Jadi harus tuntas gitu ya. Kalau nggak tuntas, muridnya harus coba lagi gitu. Caranya sama, ini linknya dibagikan ya, bagikan ke sini, ke mana namanya, ke chat atau ke WA ya. Coba Bapak Ibu bisa coba gitu ya, main dan Bapak Ibu memulainya. Ada yang bisa gabung? Oke, satu orang. Jika misalnya peserta itu beda ya Bapak Ibu, HP-nya itu kadang-kadang murid kita itu dia ada yang minta kode, maka kode ini yang dibagikan gitu ya. Walaupun sebenarnya di ini ya, di link ini nih ujungnya sudah ada. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang punya akun inovatif ya, sekarang ini sudah bisa tim untuk kuisis ya. Yang ada lagi ya, saya mulai saja. Sambil bermain Bapak Ibu boleh sambil bertanya.
kanan kiri ya Bapak Ibu. Ini saya agak lama tadi membuatnya Bapak Ibu, karena saya mau ini kan tadi 100% ya, tapi ternyata tidak berhasil gitu ya. Nah Bapak Ibu, misalnya hal ini terjadi pada Bapak Ibu gitu ya, pengennya gitu ya, ketuntasan murid itu 100% gitu ya, tapi ternyata baru di sini 88%. Caranya gimana gitu supaya ini bisa dijadikan PR ya, bisa di pengulangannya itu dilakukan berapa kali gitu. Jadi tinggal Bapak Ibu nanti yang ininya ya, tapi jangan dikasih tahu jawabannya. Biarkan murid-muridnya bereksplorasi gimana, kalau dia butuh berapa kali gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Nah ini laporannya malah kalau dibiarkan lama Bapak Ibu malah bagus gitu ya, berapa kali gitu ya. Coba kita lihat di PDF-nya ya, ringkasan semua laporan. Jadi penerapan di kelas ya Bapak Ibu sama apa sih, sama kita pelatihan ini agak berbeda gitu ya. Kalau di kelas ya Bapak Ibu berikan waktunya agak lama gitu ya. Biarkan muridnya coba gitu ya. Beda sama kalau misalnya kita lagi pelatihan gini. Kalau lagi pelatihan gini kan yang penting tahu gitu ya. Coba saya buat ini, nah bentuknya yang untuk di laporannya berapa kali gitu, kok namanya sama, karena dia kan berapa kali ngulang gitu ya. Ini untuk latihan supaya murid kita itu lebih paham gitu, tanpa kita harus menjelaskan lagi ya, suruh aja dia mengulangnya gitu. Karena di kuis ini juga nanti dia ada seperti ini ya, benernya berapa, salahnya berapa gitu kan, ada sampai detik-detiknya juga kan. Oh berarti murid ini ada lah usahanya, nggak asal nyontek saja gitu. Nggak, kalau kita pilihan ganda biasa kan biasanya aji mumpung ya, cap cup cip kayak gitu biasanya murid saya ya Bapak Ibu. Tapi kalau murid Bapak Ibu mungkin berbeda gitu. Nah kalau dikasih kuisis dia ternyata lebih agak serius dikit gitu, karena dikiranya mainan, tapi oh sekali dicoba, ininya coba lagi ada sampai yang mereka itu mencatat gitu, tanpa harus saya suruh mereka mencatat jawaban yang benarnya apa gitu, tapi mereka berinisiatif sendiri. Nah hal-hal seperti itulah yang diharapkan untuk murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi kita hanya jadi penuntun saja bagi mereka. Nah mereka tumbuh sendiri gitu nanti. Oh ini kayaknya saya nggak bisa kalau hanya nyoba-nyoba, pasti banyak salahnya gitu. Saya catat gitu. Nah mereka akan timbul sendiri ya. Atau ada yang di screenshotnya soal seperti ini ya gitu. Nanti dilihatnya lagi baru dia jawab, kan berarti ada upayanya belajar gitu ya. Lebih agak apa ya, agak serius sedikit mereka belajar. Seperti itu Bapak Ibu, dan ini bisa di print ya buat laporan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah main dengan anak-anak sekali, Bapak Ibu untuk analisis nilai tidak lagi kerepotan. Seperti itu. Coba sampai sini ada nggak yang mau menanggapi? Dipersilakan. Oke, Bu Waode, silakan Bu. Harus banyak belajar lagi Bu, masalahnya saya baru juga tahu, baru belajar, jadi harus ulang-ulang terus ini. Iya, dicoba. Ya nggak bisa semuanya instan, dicoba gitu. Kadang saya sama murid saya malah lebih ini Bu, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Murid kita memang lihat hal-hal seperti ini lebih
lebih jeli gitu ya. Tahu-tahu mereka, oh ini loh Bu gunanya ini. Apalagi di apa sih di kuisis ini Bapak Ibu ada yang namanya meme ya, kemarin sudah saya sampaikan. Dan itu mereka lebih ini loh, lebih mengerti kayaknya, lebih mengerti, terus ada power up semuanya itu mereka lebih mengerti, lebih tahu lah gitu. Sehingga ya kalau gurunya nggak nyoba memang harus dicoba. Seperti itu Ibu WOD, benar ya, harus dicoba terus-terusan, latihan, minimal bisa mengirimkannya pada murid-murid Ibu. Oke, yang lain? Terus cuman Ibu WOD, yang lain ada? Nggak ada? Sri, Ibu Sri, Bu Sri Lestari, dipersilakan. Selamat siang, Ibu. Mohon maaf, izin bertanya. Saya dari Sri Lestari. Mohon maaf, untuk kuisis super itu harus memakai aplikasi dari HP atau melalui notebook ya Bu? Oh iya, sudah Ibu itu saja. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Tidak Ibu, kalau enaknya ini pakai laptop atau pakai notebook atau pakai Chromebook ya, enaknya ya, khususnya seperti saya yang matanya kadang rada-rada buram kalau lihat HP. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya saya cocok lah pakai HP aja, enak ya, boleh pakai HP, tinggal di link untuk bagi soalnya itu diserahkan pada murid atau dikirimkan pada murid. Kan ada aplikasinya Ibu. Suara saya masih jelas tidak ya? Ini hujannya jelas banget. Ya alhamdulillah. Jelas Bu. Jadi boleh, ya Ibu Sri, boleh pakai aplikasi, boleh pakai aplikasi di HP ya, boleh pakai di laptop, notebook dan lain sebagainya. Tab boleh juga. Iya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Iya Ibu Sri. Mungkin yang lain? Intinya hari ini kita belajar memanfaatkan Google Drive ya. Tapi isi dulu Google Drive-nya. Kalau nggak diisi nggak ada. Ibu Sukmana baru bergabung ya. Yang lain Bapak Ibu? Tidak ada? Sambil ini ya, coba saya Izin bertanya Bu. silahkan ya Ibu. Tadi saya mencoba dengan anak murid saya. Ketika dia menggunakan itu harus memasukkan email lagi, memang harus daftar akun dulu ya Bu? Ibu mencobanya pakai yang mana? Enggak pakai itu yang pakai yang klasik, tapi ditugaskan oleh guru. Oh ya, kalau ditugaskan itu dia memang muridnya harus punya akun Ibu. Jadi suruh buat dulu gitu ya. Karena kan nggak terdeteksi. Tapi kalau Ibu langsung ya sinkron, klasik mau tim itu bisa tanpa akun muridnya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Yang lain ada tidak? Tidak ada? Ini tidak ada jelas atau tidak ada nggak jelas? Tidak ada nggak jelas. Bahaya nih. Silakan Bapak Ibu jika memang ada yang ingin ditanyakan. Materi saya hari ini singkat karena hanya membuat ya. Ya kalau yang ininya Bapak Ibu buat sendiri gitu di drive-nya. Atau masih ada yang bingung untuk buat drive-nya? Tidak ya? Bisa ya? Halo? Oh, link absen. Ya.
link absen itu ada di ini sih. Saya buka dulu Google Classroom ya. Ada di Classroom Ibu sebenarnya. Sambil saya nyari buka, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Oh, baru bergabung ya. Yang baru bergabung nanti bisa lihat rekaman ya. Oh, error Ibu. Mungkin karena hujan ya. Nanti link absen Ibu lihat di administrasi di Google Classroom ya. Atau nanti saya kirimkan ketika cuaca sudah bagus. Di sini masih gangguan. Atau saya tunjukkan di sini. Semua yang saya sampaikan ini Bapak Ibu sebenarnya ada di Quizizz ya. Sama seperti aplikasi yang lain, Quizizz itu ada pembaharuan selalu. Jadi update-nya memang luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu misalnya ini bisa, saya hanya berbagi ya. Memang sudah ada gitu ya. Saya akan tunjukkan di mana kok bisa Ibu Imerita buatnya pakai Google Drive, nggak pakai yang lain. Nah ini sudah ya Bapak Ibu terlihat ya. Inilah Quizizz ini ya, report area. Masih berputar. Nah Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat di tanda tanya ini ya. Nah tanda tanya ini nih berguna bagi Bapak Ibu. Pusat bantuan. Nah di sini kemarin ada yang nanya, Bu, kok akun saya jadi akun siswa, padahal saya daftarnya guru. Bisa di sini ya laporannya. Atau saya mau cari tentang apa? Google Drive ya, berarti Google Drive. Semua pemberitahuan yang baru ya Bapak Ibu, semuanya ada di sini. Bahasanya bisa dipilih ya. Bahasanya bisa dipilih. Ini ada Indonesia, berbagai macam ya. Tinggal pilih saja. Nah ini yang saya jadikan materi hari ini. Jadi andaikan jelek ya, yang dibuat Ibu materi jelek bisa nanti dilihat di sini. Ini lebih terstruktur. Jadi di Google Drive itu Bapak Ibu bisa memasukkan Google Slide kalau mau ringkas ya. Tapi jika memang Google Drive Bapak Ibu isinya nggak ada Google Slide, Excel atau apa tuh PPT ya, atau Canva atau dan berbagai macamnya, itu Bapak Ibu jadikan PDF dulu. Kalau Excel itu bisa dijadikan Google Slide. Nah baru nanti dia bisa dalam satu klik dia bersatu dengan Quizizz. Seperti itu. Caranya sudah ada di sini. Sudah dipandu lewat sini juga sudah ada. Klik tombol gitu ya. Import, pilih akun gitu ya. Terus buat itulah ya. Terus izin ya, izin menyinkronkan. Kalau ini nggak diizinkan ya nggak mau dia nanti ya. Terus kalau mau pakai PDF sama ya. Terus apalagi ya, ini yang tadi yang saya jelaskan. Kalau misalnya slide-nya mau diedit, maka buka gemboknya gitu ya, buka nih, edit, hapus, duplikat, ganti gitu ya.
Nah, seperti itulah inti dari hari ini gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dipahami atau tambah bingung? Ada? Kalau tak ada ya Ibu Sri mau nanya lagi ya pada yang tadilah? Tidak ya? Nih, kuis di sini Bapak Ibu sangat banyak ya, bukan hanya IPA, matematika, bukan ya. Sampai segininya nih banyaknya. Coba kita lihat-lihat, ada nggak ya? Sambil saya menunggu Bapak Ibu jika ada ingin ditanyakan. Tidak ada. Ini mitos dan fakta. Ini main-main aja ya Mbak Dea, ini yang buat. Ini bedanya yang ditanyakan Ibu tadi ya. Pembelajaran asinkronus. Pembelajaran asinkronus ini Bapak Ibu, dia ada, ini mode baru ya. Ini mode remedial atau KKM. Jadi kita bisa menentukan akurasinya gitu. Akurasinya berapa gitu ya. Saya mau ini misalnya, coba waktu opsional. Nih kalau ini kan sampai segini ya, tapi kalau saya geser maka ini tanpa batas waktu. Ini yang punya ini adalah yang punya ini akunnya akun super. Kalau akunnya masih akun dasar nggak bisa, hanya 2 minggu. Jadi ya kalau mau leluasa pakai Quizzes, usahakan supaya super. Matikan waktu untuk mengaktifkan fitur ini ya. Maksudnya yang ini ya Bapak Ibu. Tadi kan ada batas waktunya ya kalau kayak gini kan. Tapi kalau misalnya ini diklik tanpa batas waktu, bisa mengklik ini karena akunnya super gitu ya. Maka ini coba harusnya bisa ya. Ubah, geser tombol tanpa batas waktu. Nah ini bisa nih ya. Lalu misalnya ini, saya akan jelasin nih, upaya siswa. Mau berapa kali gitu muridnya ngerjain? 3 kali, biarin aja mereka. Terus namanya, kalau namanya nggak mau aneh-aneh, ini jangan diaktifkan. Nah, namanya nanti jadi Michael Jackson lah ya, namanya nama dari pabrik ya. Kalau diaktifkan maka dia nanti namanya aneh-aneh, jadi jangan diaktifkan. Kalau mau namanya nama siswa itu ya suruh aja siswanya nanti ngetik namanya masing-masing. Terus ini tunjukkan jawaban selama aktivitas. Kalau memang dia ini, oh ini benernya ini gitu ya, itu mau ditunjukkan maka diaktifkan. Sama juga kunci jawaban, nggak mau jangan, nanti mereka nyontek. Sebetulnya nggak apa-apa sih Bapak Ibu mau diaktifin kunci ini kalau memang untuk belajar gitu ya. Kalau Bapak Ibu pengennya yang ujian yang ketat ya bolehlah ini tidak diaktifkan gitu.
Lalu mode bank soal adaptif. Ini juga punyanya si akun super. Jadi soal Bapak Ibu itu harus banyak yang ini ya. Jadi nanti kalau diaktifkan dia setiap murid itu nanti beda-beda soalnya. Kesempatan ekstra. Nah, ini misalnya ya. Ini misalnya Bapak Ibu punya mode soal itu banyak macamnya ya. Ada yang ini setipe atau satu kisi-kisi gitu ya. Ada 2-3 soal. Maka soal itu akan ditampilkan dengan sejenis gitu ya. Nanti ditampilkan lagi gitu. Tapi kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Jadi pengaturannya ini khusus untuk pembelajaran asinkronus itu harus diperhatikan. Lalu mana lagi ya? Kesempatan asa power up nih. Ini bukan nilai ya Bapak Ibu, tapi ini semacam penghargaan yang berupa angka-angka lah gitu ya. Oh, dia dapat 1000, dapat berapa gitu ya. Kalau nilainya ya tergantung dia benar atau tidak. Kalau ini diaktifkan maka dia nanti akan muncul ya seperti berbagai macam, langsung nanti dapat berapa poinnya gitu ya. Tunjukkan papan peringkat misalnya ya. Nanti teman-temannya bisa lihat gitu kan, dia ngerjainnya di rumah masing-masing. Kalau ini ya nanti teman saya ini si A sudah ini katanya sudah dapat juara 1, itu terlihat gitu. Misalnya pakai yang ini pertanyaannya mau pakai waktu, berarti yang diklik yang ini, atau tidak aktif boleh gitu, terserah Bapak Ibu lah. Pilihan, nah ini dulu pernah ditanyakan sama peserta juga, Bu soalnya kok ngacak terus gitu ya. Kalau nggak mau diacak maka ini di nonaktifkan. Nah jawabannya diacak juga Bu, bingung saya. Makanya buat soal di kuisis jangan ini B, ini nggak usah ya, cukup langsung jawabannya. Maka ketika ini diacak nggak bingung gitu ya. Musik mau dihidupin nggak gitu ya. Kalau mau dihidupin ya ini kan mem. Nah ini memnya misalnya yang ini, atau random boleh, atau mau buat sendiri boleh. Lalu tugaskan kalau sudah semua. Nah, oh iya belum. Tugaskannya tinggal diklik tugaskan saja. Nah, ini disalin, kirim ke WA-nya atau kemana tidak muncul. Oh, dari tadi saya ngomong nggak muncul. Maaf. Saya ulangi lagi. Ini sudah muncul belum ya Bapak Ibu? Aduh, ternyata tidak muncul. Ini muncul Bapak Ibu? Nah ini baru muncul. Aduh, saya udah ngomong banyak. Bapak Ibu nggak bersuara sih tadi ya. Oke, kalau ini udah muncul. Ulang lagi apa enggak ini? Nah, di sini ya. Kalau soalnya pilihlah dari Bapak Ibu sendiri gitu ya. Ini agak beda karena dia soal penugasan ya Bapak Ibu. Waktu ya. Waktu kalau mau diaktifkan, misalnya saya nggak mau main sekarang gitu ya.
tapi saya mau main sekarang, mau nanti juga, maka nggak usah diaktifkan. Terus batas waktu ini kalau akunnya akun biasa bukan super, maka ini hanya 2 minggu, hanya 14 hari. Tapi kalau Bapak Ibu itu akunnya akun super, maka ini bisa tanpa batas. Tanpa batas ini maksudnya gini ya, selama akun Bapak Ibu super gitu ya. Bapak Ibu kan bisa dapat akun super itu ada yang sebulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun gitu ya. Jadi beda-beda. Pokoknya selama akun Bapak Ibu super, maka sebelum tugasnya ini diakhiri itu bisa diakses. Kalau yang ini bisa semua ya Bapak Ibu ya, mau ke classroom gitu, mau psikologi, mau ke kanvas gitu ya, atau mau buat kelas di Quizzes juga boleh. Ini yang agak berbeda Bapak Ibu. Nah, ini saya aktifkan. Kalau ini saya aktifkan, maka ini dia berlaku mode remedial. Jadi dia ada semacam flag bendera gitu ya. Kalau muridnya nggak dapat segini, ya dia harus sampai segitu gitu ya. Sama muridnya nggak dapat 80, maka dia harus ngulang lagi. Berapa kali dia ngulang? Nah, di sini di upaya ini gitu ya. Nah, inilah yang dijadikan oleh pihak Quizzes sebagai untuk ujian gitu ya Bapak Ibu. Jadi muridnya itu dikasih peserta dikasih ujian seperti ini dengan cara berapa kali upayanya, tapi dia ada mode KKM-nya. Yang ini tadi sama ya, name factory. Ini adalah namanya aneh-aneh kalau diaktifkan. Tapi kalau nggak mau aneh-aneh jangan diaktifkan. Ini tunjukkan jawaban, tampilkan kunci, terus ini kalau soalnya banyak gitu ya. Jadi di Quizzes ini sebenarnya sudah difasilitasi ya. Muridnya mau nyontek Bu, banyak ya, tinggal ininya diolah ya. Soalnya dibanyakin pakai mode soal ini. Nanti dia beda-beda gitu ya, tiap siswa. Nah, supaya siswanya itu semangat gitu bagaimana ya, maka power up aktifkan. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Tes timer gitu ya. Ini 1 detik, kalau nggak 1 detik lewat soalnya. Itu ujian biasanya ya, tapi nggak usah ya. Atau 2 detik gitu ya. Nah, giliran soalnya disuruh mikir ya bingung juga. Lalu tunjukkan papan peringkat, soal diacak. Kalau diaktifkan ya ikut, kalau enggak. Udah soal diacak, jawaban diacak juga. Nanti kalau dia ngelihat kanan kiri ya nggak bisa gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu pakai mode kertas ya yang kemarin, ini soalnya juga usah diacak ya, nanti bingung kalau soal diacak biasanya. Nah, tugaskan, pilih mem, ini tinggal klik saja. Salin linknya, kirim ke WA-nya. Coba Bapak Ibu, kita main lagi. Diajak main kuis terus ya. Main lagi, ini saya pakai modenya mode penugasan. Gimana gitu? Saya lihat di sini. Bisa tidak Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu coba. Ini tidak bisa saya tampilkan ya Bapak Ibu, saya coba sendiri karena ini kan penugasan. Nah, seperti ini.
Nih hanya 3 kali gitu ya munculnya. Nih berarti yang ikut ini ada ibu ini, ada Pak Husen gitu ya. Mulai gamenya ya terserah muridnya gitu ya. Karena ini saya matikan ya. Enggak ya? Yang mana Bapak Ibu? Aroma fakta kali ya. Iya ternyata ya. Nah ini mem namanya. Padat enggak gitu ya? Lupa saya. Coba fakta kali ya. Ternyata mitos ya. Fakta kali ya. Aduh sedih banget. Nah ini adalah mem. Nah ini namanya GIF ya, GIF ya. Jadi tidak hanya gambar, bisa ini dibuat fakta misalnya. Salah. Oh iya, berarti gorila itu makannya ini gitu. Terus nah lagi ya. Nah andai kata Bapak Ibu misalnya muridnya nggak ada HP, nggak ada, bisa pakai mode kertas ya, atau dibuat seperti ini gitu ya, tampilin apa sih jawabnya barengan gitu. Bisa nggak dilihat ya? Coba mitos nggak? Iya mitos ya. Sungai Mekong, benar nggak Bapak Ibu? Nggak tahu juga saya. Oh iya. Aduh, ulang lagi dong. Adalah ikan lumba, kalau paus bukan ya. Ya kalau paus mamalia kan. Lumba-lumba. Sengaja nggak ya Bapak Ibu ini? Sengaja kali ya. Oh enggak, berarti nggak sengaja itu berarti. Nah selesai. Berapa sih saya? Nah saya hanya dapat 70. Berarti harus main lagi gitu loh Bu, supaya Bapak Ibu supaya bisa itu ya. Ini maksudnya tadi remedi tadi. Nah, kalau dia nggak ini, main lagi gitu ya. Inilah hal baru di quizzes ya. Jadi tadi benar nggak Bapak Ibu? Fakta ya. Salah. Bisa ngulang lagi nih nanti. Fakta ya. Murid-murid itu banyaknya melalui dia kreatif loh Bapak. Ternyata mitos. Berarti banyak salahnya ini ya. Fakta kali ya. Nah mitos lagi. Terbukti ini. Ini terbukti tidak konsentrasi. Aduh. Coba fakta. Bener nggak ya? Mitos ya.
benar kali ya. Nggak konsentrasi nih. Fakta tadi ya, 3 kali loh ya tadi jatuhnya ya. Kalau bapak ibu mau buatnya berapa muridnya supaya bisa ya nggak apa-apa gitu ya. Berapa ini? Ya dapat 70 sama gitu. Bisa main lagi gitu ya. Seperti itulah kira-kiranya bapak ibu. Sampai sini bapak ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kita sudah membahas akun supernya banyak ya ini ya. Remedial. Bagaimana bapak ibu? Wah baru masuk ini. Ya selamat datang Ibu Niketut Arniti. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Saya lihat ya di sini di hasil. Coba saya perlihatkan. Ini mau saya akhiri apa enggak? Soal yang tadi. Bisa enggak ya? Kalau diakhiri di sini Bapak Ibu. Tugasnya ini ya. Akhiri misalnya ya. Yalah, saya mau akhiri gitu. Mau kayak mana sih hasilnya tadi? Kalau muridnya ya cuman taunya itu aja dia ya. Nggak tahu kalau ini dilihat gitu sama gurunya. Ya cuman ini aja nih. Siapa nih? Mitos dan fakta baru 69. Laporannya seperti ini, baru 60% gitu ya. Dan ini belum mencapai hasil gitu ya. Yang ini baru 80%. Ini berapa gitu ya. Nah, di performa inilah tadi Bapak Ibu yang power up itu. Sedangkan nilainya ya tetap sama gitu. Sampai sini Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Bedanya sangat banyak ya. Tidak ada? Halo Bapak Ibu. Ini diam, bosen atau apa? Nanti lihat-lihat Ada lagi. yang ketinggalan Bu, nanti lihat videonya lagi. Oh, ketinggalan ya. Oh, ketinggalan masih ya. Oke. Boleh nanti dilihat. Bagaimana? Belajar terus lagi karena memang masih bingung saya. Ya, dicoba lagi ya. Memang harus sering latihan. Nah, yang lain? Harus dibuka terus. Saya punya waktu 3 menit lagi nih. 14.30. Tidak ada? Bisa ya? Semua oke, Pak Eli, Pak Elis apa ya? Silakan Bapak. Oh iya Bu, udah bisa Bu, nanti saya belajar lagi, udah banyak ketinggalan. Oke. Gak apa-apa, nanti saya Bingung ini juga. saya tampilkan lagi nanti ini rekamannya. Oke, yang lain tidak? Kalau tidak bisa kita akhiri? Atau ada yang ingin ini? Cuman di apa sih? Kalau saya mengajak Bapak Ibu tadi menggunakan Google Drive, yaitu Google Drive-nya diisi dulu gitu ya. Nggak bisa pakai Google Drive kalau belum diisi dulu gitu. Seperti itu ya. Pakai belajar ID karena Bapak Ibu kan rata-rata guru semua gitu ya. Dan akun itu kayaknya banyak yang bilang kok mubazir gitu ya. Sebenarnya tidak mubazir kalau digunakan gitu ya. Digunakannya gimana ya cara belajar seperti ini gitu. Tidak ada Bapak Ibu? Cukup ya? Kalau cukup, oh ya yang mau absen nanti coba saya lihat di Classroom ada nggak ya?
Sudah Minta kebuka. kode Bu di classroom, saya belum ini. Oh, minta kode ya. Ntar saya buka ya, Bu ya. Karena sini hujan, jadi memang beginilah kadang-kadang. Tapi ini kayaknya udah mau buka deh. Saya tampilkan classroomnya ya. Baru ada yang masuk ya. Ini classroomnya Bapak Ibu. Oh iya, sudah diizinkan. Ini classroomnya, ini kodenya. Nih, mau disalin di mana ya ngasihnya? Di link ini aja ya Bu ya. Sudah screenshot. Oh, udah screenshot ya. Kayak di sini kalau nggak. Iya. Nah, kodenya di situ. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali lagi, batch 2, ini kan batch 1 ya. Batch 2 ini saya tidak menugaskan Bapak Ibu seperti batch 1 karena saya anggap sudah bisa gitu. Tapi andaikan dan lain sebagainya belum gitu ya, belum sama persepsi kita, Bapak Ibu bisa belajar lagi di sini. Materinya ya inilah gitu ya. Karena akun belajar ID ini agak berbeda Bapak Ibu dengan Gmail biasa. Kadang dia jadi siswa gitu ya. Di sini ada panduannya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti ya. Seperti itu. Saya hanya berbagi saja di sini. Saya tidak akan memberi penugasan pada Bapak Ibu yang nantinya malah membuat Bapak Ibu karena ini kan banyak ya. Tiba-tiba waduh tugasnya banyak banget. Nah, ini tidak, yang penting bisa. Dan pihak Quizizz inginnya Bapak Ibu memakai gitu ya, bukan hanya buat akun gitu tapi dipakai untuk siswanya sehingga data Bapak Ibu tercatat. Di Indonesia sudah sangat banyak, khususnya kayak akun belajar ID ini ya cuman diaktifkan tapi tidak dipakai gitu, alasannya belum bisa. Nah, hal-hal seperti inilah pihak Quizizz ya, ini saya menyampaikan agak menyesalinya gitu ya. Mereka pengennya sih ketika buat akun ya dipakai gitu ya. Oke, sampai segitu saja Bapak Ibu. Saya akhiri kalau tidak ada pertanyaan. Tidak ya? Kita mau foto? Tidak? Boleh Bu. Boleh ya. Kalau mau foto diaktifkan kameranya. Oke. Senyum. 1, 2, 3. Cheese ya. Mana fotonya? Oke. Sebentar. Bapak Ibu yang ada di flash boleh di screenshot, mungkin tampilan kita berbeda, bisa dikirim ke grup kita. Nah ya, oke, mungkin yang 14 ini bisa ditampilkan. Coba kita letak aja. Bersusun. Nah. Oke, 1, 2, 3, 4. Cheese. Nah. Oke, sip. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, maaf jika ada kata-kata yang salah, jika banyak kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup roomnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup room ya.